Hai Beo, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kita langsung saja Beo. Pada episode sebelumnya, kita ditampilkan makam Tanjun yang sudah hancur dikarenakan keluarnya Tanjun dari dalamnya. Dan keluarlah sosok Tanjun di atas makam tersebut. Mendengar ada sebuah ledakan, para murid Lingxian pada bertanya-tanya, suara apa itu? Kok suaranya di atas sana? Sepertinya itu daerah makam Kakak Tan. Kita harus memeriksanya. Mungkin ada salah satu musuh Kakak Tan yang datang ke sana. Kita harus segera ke sana untuk melihatnya. Dan mereka pun bergegas ke makam Tan Yun. Setelah sampai di makam Tan Yun, mereka melihati ada seorang yang berdiri di sana. Itu ada seorang yang berdiri di sana. Siapa itu? Kakak, itu nampaknya adalah Kakak Tan. Kakak Tan? Mana mungkin Kakak Tan? Mungkin itu adalah hantu Kakak Tan, kata mereka. Setelah didekati Tan Yun, si Daniel terkejut melihatnya. Kamu hantu Kakak Tan. Gak mungkin. Hai Daniel, lihatlah, ini benar-benar aku. Aku masih hidup, kata Tan Yun. Daniel pun spontan langsung menangis melihatnya. Dan semua penggemar-penggemar Tan Yun di belakangnya juga ikut-ikut menangis. Semuanya meneteskan air mata terharu melihat Tan Yun yang masih hidup. Daniel sendiri sambil menangis langsung memeluk Tan Yun. Hai kalian, jangan menangis, kata Tan Yun. Bukankah aku masih hidup? Benar, kakak Tan Yun adalah panutan kami. Apapun yang dikatakan kakak Tan Yun, kami akan mengikutinya. Kita harus tertawa melihatnya. Kakak Tan, kamu harus segera ke aula untuk menemui para diaken. Baiklah, aku akan segera ke sana, kata Tan Yun. Setelah itu Tan Yun menghilang dengan cepatnya. Setelah sampai di aula, Tan Yun mengatakan, murid Tan Yun ingin bertemu dengan ketua dan ketua agung. Mendengar kalimat itu, Shen Wendy dan Shen Qinfeng pun bingung. Kok aku mendengar suara yang mengatakan kayak Tan Yun ya? Nampaknya kita ini lagi berhalusinasi. Mungkin kita terlalu memikirkan tentang Tan Yun, atau kita baru saja membicarakannya. Makanya kita bisa mendengarkan suara yang nampak suara seperti Tan Yun. Ini pasti halusinasi. Sesaat kemudian mereka mendengar suara yang sama lagi. Murid Tan Yun ingin bertemu dengan ketua dan ketua agung. Kok kita mendengar lagi ya? Kita harus ke sana untuk mengeceknya. Shen Qinfeng dan Shen Wendy pun keluar untuk mengecek suara yang tadi. Mereka pun terkejut ketika melihat ada sosok benar-benar itu adalah Tan Yun. Apakah ini cuma mimpi? Shen Wendy sendiri sampai takut. Apakah ini cuma halusinasiku saja? Takut-takut kalau Tan Yun ketika dideketin dan dia akan menghilang dengan segera. Tapi Shen Qinfeng pun segera mendekatinya. Dan ketika didekati, si Tan Yun langsung berlutut di depannya. Ini benar-benar Tan Yun. Tan Yun, bocah bau. Kamu ini memang benar-benar masih hidup. Benar-benar masih hidup kamu ya. Murid Tan Yun menghadap Shen Qinfeng, kata Tan Yun. Shen Qinfeng pun meminta kepada Shen Wendy agar segera melaporkan hal ini kepada ketua agung. Shen Wendy pun bergegas untuk menemui ketua agung. Di dalam ruangan, nampak Shen Subing dan Tang Xing sedang mengobrol. Tang Xing di sini sedang mengobati luka-lukanya yang diberikan obat oleh guru Shen Subing. Shen Subing pun mendengar suara dari luar bahwa ada yang ingin menghadap. Siapa yang mengganggu ini? Padahal udah aku sampaikan, jangan ada yang mengganggu di ruangan ketua Tang ini. Tapi suara dari luar itu mengatakan, ada berita bagus ketua, Tan Yun belum mati, dia hidup kembali. Shen Subing terkejut mendengarnya. Dan Tang Xing pun bertanya, siapa itu Tan Yun? Aku baru pertama kali melihatmu bersemangat seperti itu, tanya Tang Xing. Tan Yun awalnya hanyalah murid Lingxian, tapi dia mampu menembus pagoda ruang dan waktu sampai ke lantai 108. Mendengar hal itu, Tang Xing pun terkejut. Dia langsung meminta kepada Shen Subing untuk bisa bertemu langsung dengan Tan Yun. Jika kamu telah sampai ke sana, dan tahanlah dulu Tan Yun itu. Aku ingin segera menemuinya. Baiklah, kata Shen Subing.
Aku akan segera menemuinya. Dan Sen Subing pun segera menemui mereka dengan hati yang sangat bahagia dan gembira. Sesampainya di aula, Sen Subing pun melihat Tang Jun. Dia sangat bahagia ketika melihat Tang Jun. Ternyata orang ini memang benar-benar masih hidup. Walaupun dia berusaha menyembunyikan kebahagiaannya ini dengan raut wajah yang tetap dingin. Sampai Tang Jun juga merasakan hal tersebut. Dan Tang Jun juga merasa ini gadis kecil ini selalu saja berusaha untuk berwajah dingin. Kemudian Sen Subing pun bertanya kepada Tang Jun, kenapa orang yang sudah mati bisa hidup kembali? Dan Tang Jun pun menjawab, lebih dari setahun yang lalu, saya terluka parah, bahkan sekarat, bahkan sudah mati suri. Tapi, saya mungkin diberkati oleh Tuhan, dan seluruh luka-luka saya tiba-tiba sembuh dengan seketika. Lalu kenapa api kehidupanmu padam? Tanya Sen Subing. Murid baru saja sadar, jadi tidak tahu dengan pasti apa yang terjadi. Jawab Tang Jun. Pada saat yang bersamaan, ada seorang yang datang dan dia melaporkan bahwa api kehidupan Tang Jun telah menyala kembali. Tang Jun pun membayangkan ketika dia menjadi guru Sen Subing dan memberikan api kehidupannya kembali. Dan Sen Subing pun menjawab, tidak perlu aku melihatnya, karena benar-benar Tang Jun masih ada di sampingmu. Mendengar hal itu, Diaken tersebut pun terkejut dan langsung memeluk Tang Jun. Bocah, benar-benar kau masih hidup, kata Diaken itu. Sen Subing pun lalu bertanya, siapakah yang melukaimu pada malam itu? Lapor ketua, yang melukai saya pada malam itu adalah ketua ketiga, Pang Sishuan. Sudah kuduga, kata Subing. Bahkan Sen Wendy dan Sen Qiu pun berpikir bahwa itu memang Pang Sishuan. Aku tidak bisa memberimu keadilan karena Pang Sishuan sudah meninggal. Sudah mati, kata Tang Jun. Padahal yang bunuh itu kan memang Tang Jun. Dan Sen Subing pun meminta kepada Tang Jun agar menjadi muridnya. Tang Jun pun tercengang mendengarnya. Ini pasti pikiran Tang Jun, aku ini kan gurumu, kenapa aku jadi muridmu? Kan kebolak-balik ini kita malah. Tolong dibantu untuk like dan subscribe-nya ya. Apabila sudah, terima kasih, semoga dimudahkan segala urusannya. Terima kasih.